Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bertiga kita, bareng gue di sini Bimo, gue Fedrian, Labil, dan gue Faris. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas kasus yang menurut gue lagi-lagi nggak manusiawi kasusnya. Gila ya, kasus ini adalah tentang orang yang berpenghasilan 2 miliar US dollar. Lu bisa hitung sendiri itu. Dia berumur 60 tahun, gak pernah menikah dan dikenal dermawan gitu loh. Tapi sayangnya dia itu kena skandal prostitusi wanita di bawah umur gitu. Sampai-sampai nih ulang tahunnya aja dikasih hadiahnya itu apa tebak? Pura-pura gak tau dong please. Coba Pet, tebak dari lu Pet. jam tangan, Faris. TV. Jawabannya adalah wanita berumur 12 tahun gitu. Dan masa itu sih? malas deh gimmicknya dilanjutin gitu. Dan itu gak cuma satu wanita, tapi 3 wanita gitu loh. Import ya kalau nggak salah dah. Iya. Import. Bego deh, Pet. Maksudnya dari bukan dari negara situ. Iya, dari luar. Gak bisa bahasa Inggris kalau gak salah. Iya. Gue lupa. Negara Perancis. Import anjing. Dan orangnya adalah bernama Jeffrey Epstein. Mungkin kalian udah pernah dengar kasusnya karena belum lama di 2019 dia meninggal bunuh diri. Dan dia adalah orang kaya raya yang menjual belikan anak di bawah umur gitu. Dan tanggapan lu nih setelah lu tahu dan nonton kasus ini tuh apa sebelum kita masuk? Tanggapan keseluruhan aja abis nonton ya. Iya. Kalau dari seriesnya sebenarnya gue kasihan sih sama yang Survivor itu ya. Yang cewek-ceweknya yang berasa- korban-korban ya. Iya berasa ngikutin perjalanan mereka karena Jeffrey ini ya bayangin aja orang kaya anjir, rumahnya bener-bener gede. Dia punya pulau men. Iya punya pulau ya, Ah. gede banget. Terus lu ngelawan orang kayak gitu yang uangnya banyak banget, lu siapa sih? Ya susah, bener banget poinnya. Nanti kita akan jelasin tuh kenapa baru ditangkapnya setelah sekian lama. Faris? Gila sih, serem sih sama ini orang yang punya kuasa gitu, yang punya duit dah, Iya. punya duit banyak. Gila baru, maksudnya dia aja tuh bukan maksudnya nggak punya jabatan yang tinggi gitu ya, cuma banyak cuma duit ya? kaya aja. Banyak Iya, duit. tapi bisa separah itu anjir nguasain kotanya. Karena dia kenal sama orang-orang dalam situ juga. Maksudnya politisi dan lain-lain ya. Langsung aja pakai kacamata konspirasinya, tetap open minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar nih para pendengar open minded gitu. Jadi hari ini kita tetap membahas kasus yang cukup mencengangkan dan kasus yang ada dokumenternya ya di Netflix Ada ya. 4 Kalian episode. bisa menyaksikan 4 episode gitu. Mungkin cukup berbeda cara treatmentnya dengan Don't Fuck With Cats dan Ted Bundy. Lebih seru 2 series itulah ya. Ted Bundy dan Don't Fuck With Cats tuh masih menurut gue cukup seru gitu loh, kayak lu nonton film. Dan kalau yang si Jeffrey Epstein ini dokumenternya biasa aja, tapi kasusnya ini menarik banget sampai lu akhirnya bisa mau aja nonton sampai habis ya. Tapi gue nonton ini, gue kan kalau lu kan baca ini dulu ya Bim. Kalau nggak salah lu baca kasusnya dulu kan. Yes, gue baca. Jadi lu akhirnya udah tahu ya. kasus iya, Udah akhirnya akhirnya. tahu. Kalau gue belum, jadi gue nontonnya gergetan gitu loh kayak. Jadi lu kalau nonton ini sebelum Lu nggak tahu dia baca- meninggal sebenarnya? Waduh. Spoiler. Kan gue udah bilang Oh tadi iya, awal. iya. Jadi gue belum tahu tuh. Jadi gue ngikutin ibaratnya ngikutin perjuangannya si Survivor korban. survivor korban itu. Jadi gue kayak aduh ini akhirnya gimana ya? Gue kesel juga anjir. Karena ya kalau lu punya adik atau kakak perempuan pasti lu bayangin Asik. Kakak Fedrian nonton ya sih? bagi duit. Tapi gue seru sih nontonnya, lumayan lah. Maksudnya masih engaging gitu ceritanya sih, karena dia mungkin ngerunutinnya juga bagus. Rapi dari banget. maksudnya dari kelakuan yang udah bejat sampai bejat banget tuh diurutin gitu loh. Sampai ternyata tuh dibalik ini dia punya ini Dari gitu. masih malu-malu kali Iya. akhirnya jadi ketagihan. Ya kurang lebih kayak gitulah. Kita ini salah satu konten yang gue researchnya cukup lama gitu loh. Kayak kita nonton aja 4 episode dan 4 jam gitu. Belum lagi baca artikelnya gitu. Kurang lebih 6 jam lebih lah gitu. Dan mau ngasih tahu lagi, kita itu gak ada di Noise gitu. Karena belum ada titik
titik temu ya. Iya belum. Bukan belum ada titik temu sih, emang belum ada obrolan aja gitu. Dan YouTube-nya Opini Tengah Malam ditonton ya, sosmednya di follow. Sudah 1000 subscriber. Wih, Mantap. kurang watch time. Kita kurang watch time ya. Jadi kalian kalau seandainya emang gak suka ya yaudah setel aja gak apa-apa ya. Gitu. Dan jangan lupa kunjungin Thanks Geek is Friday buat kalian yang lagi nyari kaos konspirasi dan film. Kita masuk kasusnya. Dan ini adalah kasus yang baru selesai mungkin 2019 karena si Jeffrey Epstein-nya ini bunuh diri. Tapi yang jadi konspirasinya nih, gue kasih sinopsisnya aja, gak mungkin dia bunuh diri karena asik. Kenapa sih? Asik. Udah lama nih kata asik kan. Ya pokoknya intinya karena si Jeffrey Epstein, bener kata Faris, dia punya kuasa dan dia tuh megang beberapa nama gitu loh. Wih, nama-nama ini nanti yang kalian akan tercengang mungkin ya. Nomor 3 buat tercengang. Gue baca nomor 7 ada Fedrian Nui. Maka itu kenapa dia meninggal. Oke, gak ada segmen film ya, karena mungkin kayak kita bahas aja. Gue jelasin dulu latar belakangnya si Jeffrey Epstein ini sendiri. Nah, si Jeffrey Epstein ini itu lahir di Coney Island, New York gitu loh, pada 20 Januari 1953. Dia itu besar di New York. Dia itu belajar fisika di Cooper Union pada 69 sampai 71. Belum sempat menyelesaikan kuliahnya dia cabut. Kalau nggak salah baru 2 tahun tuh. Habis itu dia kuliah lagi ternyata di Courant Institute New York University gitu. Tapi dia cabut lagi. Dan di antara tahun 73 sampai 75, Epstein mengajar kalkulus dan fisika di Dalton School. Nah ini tapi uniknya adalah dia tuh di Dalton School itu bohongin. Dia itu kalau nggak salah ya, ini kalau kalian revisi ya, dia itu kan dia nggak punya gelar ijazah kan. Dan si Dalton apa tadi tuh namanya, Dalton School ini salah satu sekolah yang bergengsi gitu loh. Dan dia berhasil masuk jadi guru fisika ya. Kalkulus ya. Jadi guru kalkulus gitu loh. Dan sempat ketahuan juga kan akhirnya, kurang lebih. Benar gak sih gue? Ketahuan siapa? Sempat ketahuan kan nih kalau nggak salah ya. Sempat ketahuan. Tapi tetap lanjut ya. Gara-gara dia tuh pinter ngomong, dia pinter negosiasi. Dia ngaku deh katanya, jadinya kerayu aja. Iya. Jadi kasihan. Itu kocak sih pengakuan orangnya ya, masih gampang banget itu. Dan lanjut lagi, dia itu akhirnya sukses nih. Jeffrey Epstein itu salah satu orang terkaya ya menurut gue di dunia. Si Jeffrey ini mendirikan perusahaan manajemen keuangan sendiri pada tahun 82 gitu loh. Nama perusahaannya itu adalah J. Epstein & Co gitu. Dan dia ini hanya mau menerima klien yang hartanya itu di atas $1 miliar. Gila. Berapa tuh? Gua gak tahu dah pokoknya ya. Dan salah satu kliennya adalah Lex Weiner gitu. Salah satu apa sih kliennya dia yang punya Victoria's Secret ya? Beli. Beli. Katanya dia beli sahamnya apa gitu. Victoria's Secret. Iya. Nah, jadi katanya si Jeffrey ini kayaknya tuh dari duitnya si Lex Weiner ini katanya. Jadi sempat ngegelapin uangnya si siapa? Lex. Iya, Lex. Iya. Dan si si Jeffrey ini juga kalau nggak salah menuduh ya, apa si Lex Weiner itu, gue nggak tahu sih dia homo nggak sih sebenarnya? So gue enggak deh. Tapi enggak tahu sih, mana ada yang dicurigai. Dicurigai sama polisinya. Dicurigain kalau mereka berdua pernah berhubungan seksual. Makanya soalnya emang mereka deket banget sih ya. Soalnya dicurigain si Jeffrey-nya duitnya tuh dapat dari si Werner semua. Oke. Dan ini si Jeffrey ini dermawan banget gitu karena dia tuh salah satu orang yang mendukungnya teknologi. Dia tuh membiayain eksperimen mikrobiologi di Bangladesh gitu. Terus dan penelitian partikel fisika di Afrika Selatan dan banyak lagi sebenarnya. Jadi dia salah satu orang yang mendukung kemajuan teknologi gitu loh. Dermawan sih menurut gue, tapi asik. Selalu ada tapinya nih. Tapi dia itu tersandung kasus prostitusi, skandal. Emang fetisnya dia juga terhadap perempuan-perempuan yang di bawah umur. Iya sih. Di bawah umur gak sih itu Najwa? Itu di bawah umur sih, udah di bawah 18 ya. Kalau di sana 18 bukan sih? 18 apa 20? Ada yang 17, ada yang 18. Beda-beda. Oh. Tergantung ini state-nya. Ada yang 21 juga. Tapi kalau 21 tuh 21 minum doang. 21 minum. Nah,
Terus si Jeffrey ini juga kasusnya ini sebenarnya udah lama ya, terjadi tahun 90-an. Tapi dia baru ketangkep benar-benar resminya itu 2019 yang benar-benar sampai di penjara, divonis 45 tahun penjara. Dan dia itu kenapa baru tahun 2019? Pertanyaannya pasti muncul kayak gitu karena dia itu kebal hukum yang Faris bilang. Even itu dia rumahnya digerebek gitu, dia pun tahu gitu kan. Nah, langsung masuk Fat nih. Baca nih. Kasus Jeffrey. Jadi selanjutnya tuh ada di balik semua usaha dan kemewahannya ini, dia itu menjual belikan anak di bawah umur selama bertahun-tahun. Jadi itu cara dia menarik wanita yang di bawah umur itu dengan cara diiming-imingin, katanya disuruh pijetin doang, terus dikasih duit $200. Kayak banyak $200. $200 2 juta ya? 3 juta. 3 juta. Lu cuma Zaman segitu lagi, Riz. ya di sana emang kayaknya Oh iya, Indonesia Masa anjing. mau lu rupiahin juga. Oh iya. Pokoknya banyak dah, lumayan lah. Terus Dia dilakuinnya tuh di rumahnya sendiri. Rumahnya itu adalah Palm Beach di Florida. Dan perbuatan itunya tuh, si kejinya itu dibantu oleh siapa partnernya? Ghislaine Maxwell. Sebenarnya banyak deh setahu gue. Ada dijabarin ada 4 orang kalau nggak salah. Oh, yang cewek-cewek juga. Iya, cewek-cewek kayak kaki tangannya gitu. Jadi dia tuh bukan si Iya. Ghislaine doang sebenarnya. Tapi emang yang paling disorot si Ghislaine. Iya. Nah, abis itu kita harus jelasin nih cara si Jeffrey dan Ghislaine menarik korban gitu. Mungkin Faris bisa menjelaskan. Asik. Selanjutnya jadi taktiknya Jeffrey nih banyak tetangga yang suka ngeliat tuh ada anak-anak cewek suka masuk ke rumah Jeffrey. Sehari bisa 1 sampai 3 wanita yang berbeda. Kronologinya nih kalau gua nggak salah ya, lu bisa revisi lagi ya. Dia suruh datang masuk ke ruangan apa namanya ruangan pijat gitu ya kan, dan di ruang pijat tuh katanya awalnya pijit kaki dong. Pegel kali ya. Iya. Pegel. Padahal bisa go message ya. Asik, Gojek. Tapi awalnya kayak gitu, dia mijet kaki, habis itu ngobrol-ngobrol. Kalau nggak salah si Jeffrey-nya itu emang dia pintar ngomong, jadi seolah-olah anak itu tuh merasa didengarkan, sampai akhirnya pas si Jeffrey-nya muter balik melanjutkan gitu loh, dilecehkan gitu loh si anak kecil di bawah umurnya gitu. Dan si Ghislaine-nya itu membantu aksinya si Jeffrey ini, suka nyari-nyari orang-orang juga gitu loh. Jadi dia terlibat juga. Dia juga stres juga kayaknya dah fetisnya. Yang Siapa? ada yang diundang ke kamar pernah kan? Yang Ghislaine yang ngeliat langsung maksudnya. Oh iya. Yang disuruh ke kamarnya ada satu cewek. Ya gitu-gitulah. Yang ceweknya kabur tapi kan gitu. Nanti kita akan bahas korban-korbannya ya, korban 1 sampai 8-nya ya. Lanjut nih Is. Hingga pada tahun 2000-an ada seorang wanita yang melapor dan kasusnya mulai diproses sampai 2005. Nah, tahun 2005 itu akhirnya Jeffrey di rumahnya digeledah oleh polisi. Tapi barang di rumahnya tuh ada yang hilang gitu ya. Tiba-tiba ada polisi tuh nyadar kalau di sini tuh harusnya ada komputer gitu. Komputer. Karena kabel-kabelnya tuh masih berantakan gitu. Jadi kayak seakan-akan si Jeffrey udah ada yang ngasih tahu gitu. Harddisknya udah hilang pada. Padahal ya itu pas digerebek tuh, wah anjing seru banget nih gerebek, mampus lu ketahuan. Gue udah kayak gitu Fet, gue udah mikir kayak gitu. Pas dia masuk ada foto-foto lukisan-lukisan cewek bugil, itu anak kecil ya, anak di bawah umur. Wah kena. Ternyata si Jeffrey-nya lebih pintar. Maksud gue katanya dia punya orang dalam kan, yang membocorkan hal itu. Akhirnya dia bisa lepas tuh dari bukan FBI, itu masih polisi. Si polisi. Walaupun sebenarnya ya kasus itu udah dilaporin ke polisi, tapi polisi diem aja. Tuh sempet tuh abis itu polisinya dia akhirnya suruh ngelapor ke FBI, FBI pun diem aja. Yang 1996 ya berarti ya. Yang pertama kali kan itu, korban pertama kali bener. Iya, kayak gitu. Akhirnya pada tahun 2006 si FBI-nya baru ngambil alih nih. Dia ngambil alih dan di kasusnya ini diproses lebih lanjut. Singkat cerita si Jeffrey sempet disidang tapi lolos. Akhirnya dia tuh cuma kena masa tahanan di rumah aja. Asik, di rumah aja kayak corona. Maksudnya dia kena tahanan di rumah aja, tapi si dia pun ketahuan. Di penjara kan? Tapi cuma bentar kan? Iya, yang katanya kan penjaranya Oh, iya, sendiri
terus ada TV-nya. Terus katanya bisa masukin cewek juga buat Sama seks, aja anjir. anjing. Gila dah. Cuma beda tempat. Dan akhirnya dia di penjara. Abis itu apa sih namanya, masa pencobaan ya di rumah kalau nggak salah ya. Nah di rumah pun disuruh setahun nggak boleh keluar rumah, tapi keluar pak. Iya. Keluar ke hotel, kemana ke pulaunya. Terus si detektif swastanya ini yang ngelihat ngelaporin ke polisi cuma ngomong, ya dia kan selebriti. Anjing, gila. Kayak separah itu gitu, sekebal hukum itu dia. Dan akhirnya pas dia lolos dari penjara, hal pertama yang dilakukan adalah dia melakukan pesta. Ingat banget gua nih. Dia melakukan pesta dan mengundang Woody Allen salah satunya ada di Pesta situ. kecil-kecilan enggak? Itu kayak apa ya? Jangkung. Itu gue lupa tuh. Nah terus abis itu pas sebenarnya ini ada pertanyaan kocak sih waktu selama dia sidang. Waktu sidang tuh ditanya nggak pernah jawab. Iya anjir tuh gue kesel dah tuh. Kagak pernah mau jawab. Dia bilangnya hak amandemen kelima Ya, mulu. itu juga tahu ininya kayaknya dah. Iya sih. Pengacaranya. Udah lu ngomong ini aja, jangan ngomong apa-apa pasti gitu lah. Tapi hak amandemen kelima tuh apa ya? Tahu. Belum nyari sih gue. Hukum Amerika anjir. Tapi kocak anjir, ada pertanyaan yang ditanya kayak, aduh ini sorry nih. Buong. Iya buong. Ditanya buongnya, ukuran buongnya ya. Terus kalau seandainya katanya ini apa bentuknya kok apa Ke atasnya bengkok gitu. ya sebekok atau apa, dia mau kabur aja. Tapi setahu gue itu emang kalau nggak salah trik dah biar dia jadi kesel deh. Bener kan? Tahu. Trik pengacaranya biar dia jadi jawab kesel. Soalnya katanya tuh dia senang banget ngendalin situasi. Jadi biar dia mungkin melakukan kesalahan pada saat diwawancara, ya bikin dia kesel dengan pertanyaan kayak gitu. Makanya dia udah mau kesel kali tuh. Tapi yang kerennya dia tuh ini acting tai sih menurutku. Lu kenal Virginia Robert? Hah? Siapa? Oh. Virginia Robert. Can you spell it? Katanya kayak Virginia Robert. Kayak tulisannya biasa aja. Coba gue nggak tahu namanya. Ini disebutin Virginia. Ini kurang ajar tuh. Maksud gue kayak tai banget tuh taktik kayak gitu. Biar ngulur-ngulur waktu ya. Oke. Tapi malah lebih ketahuan gak sih kayak gitu? Maksudnya kalau orang benar-benar nggak kenal kan pasti siapa? Nggak kenal gitu ya, udah nggak nyampe selebay itu aja. Tadi itu di persidangan dan kita mending langsung masuk aja ke pulaunya dia. Jadi dia itu punya pulau yang bernama Little Saint James Island gitu. Kepunyaannya si Jeffrey. Bener gak sih gue? Bener. Betul. Tapi itu pulaunya ada penghuninya gak sih? Maksudnya selain dia? Apa cuma villa doang ya punya dia semua ya? Iya. Apa maksudnya di bagian sebelah sini ada penduduknya. Cuma punya dia emang di ujung aja gitu. Apa itu satu pulau dia sendiri doang? Emang di ujung sih punya dia. Iya di ujung. Kan luas banget pulaunya. Bener. Ada orang lain kayaknya selain dia? Apa itu cuma dia? Apa cuma emang pulau tuh milik dia gitu? Aduh gue gak tahu deh. Tapi bisa aja jadi milik dia, Riz. Iya, Kan bisa. buat melakukan. Iya bisa. Apa? Kalau di YouTube ada tuh ekspresi mukanya. Senyum-senyum nakal aja. Gak usah sok mingkem lu, nyokap lu nonton. Oke. Itu tadi pulaunya. Dan itu tempat si Jeffrey melakukan aksinya gitu. Jadi tukang bersih-bersihnya pun mengaku nih gitu, yang suka jaga-jaga di villanya Jeffrey lah, kalau wanita muda itu sering ada di pulau itu gitu loh. Dan setiap pesawatnya landing tuh pasti ada aja cewek-cewek yang mungkin menurut dia tuh di bawah umur gitu. Dan salah satunya yang keluar adalah Pangeran Andrew. Pangeran Andrew itu adalah anak dari Elizabeth kedua ya. yang sekarang dah pokoknya. Iya, anaknya. Namanya si Prince Andrew itu tertangkap atau terlihat sama si penjaganya itu lagi berenang dengan wanita bertelanjang dada gitu. Dan dia ngerasa wanita itu kayaknya di bawah umur gitu. Katanya digesek-gesek. Iya Ya kan? Katanya. Iya, Kata Berapa. penjaganya. Ini eksplisit banget ya. Bener kalian nih. Gue bikin eksplisit nih kontennya. Terus juga si akhirnya ini lucu sih sebenarnya. Penjaganya tuh ada yang nanya kayak, kenapa sih lu mau kerja di sini gitu loh. Terus dia ngomong, ya apalagi kalau nggak karena duit gitu. Tapi si itunya ngomong lagi, lu punya anak gak? Punya, perempuan 13 tahun sampai 15 tahun. Apakah lu rela anak perempuan lu itu ketemu sama orang kayak gini gitu? Atau sedangkan lu kerja di sini gitu loh. Besoknya dia ngajuin resign.
Baru kepikiran. Baru oh iya ya baru gitu Ya kayak. udah tabungannya udah cukup dah. Iya Pas sih. ngeliat ya. Udah dah. Oke. Tapi emang Apa? ini anjir apa? Kayak dibuat private banget itu pulaunya dah. Kalau nggak salah dia sampai bangun tower sendiri kan gitu. Iya. Landing pesawatnya ya? Itu bukan apa? Tower buat komunikasi ini sendiri iya. biar enggak Private network. Iya anjir, Gila apa ya. kayak biar Keren banget. biar enggak anjing. disadap apa gimana tuh. Bikin Telkomsel sendiri. Saking banyak duitnya tuh. Bikin perusahaan telepon buat dia sendiri loh. Parah pak, itu emang kacau dia. Kita langsung masuk ke orang-orang terdekat dari Jeffrey Epstein itu. Gitu. Mungkin lo bisa jelasin nih kasus-kasusnya. Dari Prince Andrew gitu loh. Jadi kalau Prince Andrew ini emang ini juga kocak sih Prince Andrew. Goblok anjing. Iya Prince anjir. Andrew kocak tolol banget banget. anjing. Ceritain guys ketololannya. Goblogan. Dia kan dicurigai nih gara-gara habis ketangkep ya, banyak gara-gara emang dia temenan gitu sama apa sih? Jeffrey. Maksudnya tuh dia benar-benar diketahui oleh semua orang lah kalau dia sering kelihatan berdua gitu. Jadi pas Jeffrey ketangkep dia langsung otomatis kena juga kan. Nah akhirnya dia diundang ke BBC tuh di acara. Gila pikiran-pikiran kotor orang-orang ini pasti. Males gue. Lagi nyimak juga. Dia ngapain guys? Pokoknya dia diundang ke interview gitu di apa channel British dan ditanyain tentang klarifikasi lah ceritanya. Habis itu apa benar lu pernah melakukan hubungan seksual sama siapa itu ceweknya? Virginia Robert. Virginia Robert. Terus katanya dia bilang dia nggak pernah denger nama itu sama nggak pernah ketemu cewek itu. Katanya. Terus foto ini gimana? Ternyata ada foto mereka berdua kan? Iya. Nggak tahu katanya. Gak inget Karena gue nggak bisa menjelaskan itu anjing. Dia bilang Alasan macam apa anjing itu? Gak inget ya. Terus juga kayaknya ngomongnya gagap Daris. Iya tapi kayak Apa dia emang ngomong gitu ya? Tapi gue liat kayak gagap gitu dah. aneh anjing pas dia udah bilang kayak gue nggak pernah ketemu dia. Terus lu bisa jelasin foto ini nggak? Nggak tahu anjing. Itu kayak ngeliat diri lu sendiri terus nggak tahu anjing udah nggak ada jawaban lain anjing. Terus Udah abis itu skakmat banget dah. ditanya sampai gini, kenapa lu foto megang pinggul ya kayak gitu loh. Iya. Dia juga gak jelasin. Iya dia bilang dia anjing. gak inget pernah foto kayak gitu tuh. Iya terus Sampai itu kayak- siapa gue Coba Najwa Shihab itu. Abis itu ya. pengen jadi itu apa interviewernya ini siapa dong gitu dah. Tapi dia gak ketangkep ya? Enggak lah Setahu itu gue enggak anak, deh dia. anak ratu anjing royal kayak Iya pas gue nonton juga ya elah susah Ya, anjing iyalah yang kagak ada buktinya lagi. anak. Padahal udah Ah, banyak ya cuma saksinya. isu doang. Saksinya banyak gitu loh. Tapi foto Itu sih. bukti anjing Foto ya? foto. Dia mendinai lagi nggak pernah Iya, ketemu iya. kan makin mencurigakan. Oke, lanjut nih. Ada Bill Clinton. Tapi ini gue nggak bilang orang-orang ini adalah orang-orang yang akhirnya ikut kasus ini ya. Orang yang dekat Tapi dengan emang si yang Jeffrey. dicurigai. Iya yang dicurigai. Pasti. Bill Clinton. Dia terlihat 26 kali naik pesawatnya si Jeffrey Epstein gitu. Tapi ada satu kasus yang menurut gue menarik banget. Yaitu si Jeffrey itu kan tahun 2008. Yang gue bilang dia akhirnya nggak ketangkap kan karena dia kebal hukum kan. Nah katanya ini konspirasinya adalah itu adalah ulah Obama gitu loh. Ulah Obama untuk menutupi atau memperbaiki citra Bill Clinton karena Bill Clinton kan pernah menjadi presiden Amerika ya. Nah, jadi nggak mau reputasinya rusak gitu loh. Jadi si Obama lah salah satu yang turun tangan gitu loh. Waktu si Jeffrey Epstein tuh lepas pada itu. Tapi ini konspirasi gitu. Tapi kalau di filmnya kan ini kan cuma dikasih taunya Makan doang ya. bukan si pengacaranya ngomong ke jurinya tuh yang langsung yang dia nyamperin ke depan kan terus udah tiba-tiba dilepasin anjing. Sidangnya Kayak juga kayak buru-buru gitu ya. Iya dia kayaknya ini sih ngasih apa deal sesuatu gitu sama hakimnya Perjanjian ada iya yang kita nggak tahu. Nah itu dia, itu konspirasi tuh penangkapan si Jeffrey Epstein yang pertama ya. Tapi si Bill Clinton bukannya di filmnya apa cuma makan doang kan ya katanya? Iya dari kesaksian cewek-cewek sama yang jaga sih Apa ada katanya dia kesaksian? nggak pernah Nggak pernah sama ceweknya gitu cuma datang aja ke pulaunya. main ya. Cuma menurut gue dia tahu sih Dia tahu lah tentang pasti. cewek-cewek itu soalnya si pas ditanya kan Bill Clintonnya bilangnya enggak kan dia nggak pernah ke pulaunya itu kan padahal udah jelas ada buktinya gitu maksud gue ngapain dia bohong gitu kalau dia bohong justru malah menunjuk Iya. kalau dia tahu
Kalau si Jeffrey tuh Iya, emang benar. kayak gitu. Dan yang kedua itu ada Donald Trump gitu loh. Donald Trump salah satu orang yang cukup dekat dengan si Jeffrey Epstein. Sohib dah kayaknya. Langsung gitu lagi ya. Sama dah alasannya Iya sih. semua. Apalagi itu kalau nggak salah lagi election gitu ya. Bener Iya kan? iya iya. Pada 2000, langsung ditusuk dari belakang semua anjir, bilangnya pada nggak kenal. Iya anjir. Sama gitu lagi. Si Donald Kayak- Trump kalau nggak salah bilang kenal tapi udah Iya sama. musuhan. Maksudnya kayak kita udah nggak Oh, kontak-kontakan lagi selama berapa tahun terakhir gitu. Hmm. Sama juga kayak selebriti yang lain. Dan itu ada si Lacey Wexner, yaitu yang tadi si yang punya Victoria's Secret. Kasihan tuh dia. Tapi si Leslie. Marah-marah dia juga kan, yang setiap seminar atau apa kalau nggak Iya salah. katanya dia pernah dihianatin gitu kan Hmm. sama temennya. Kayaknya itu sih si Iya, Jeffrey Jeffrey itu mah pasti. ngambil duit. Sama ada ini juga kan Kevin Spacey sama Woody Allen. Iya, Kevin Spacey sama Woody Allen. Yang dua-dua sama ada Harvey Weinstein juga. Yang tiga-tiganya emang pelecehan seksual maksudnya. Kena kasus ya? Iya. Gitu. Terbukti Kevin Spacey sama cowok lagi, anak kecil. Buset. Gila. Ya. Kasian aja. Oke, singkat cerita pada tahun 2016-2017 kasusnya mencuat lagi nih akibat pengakuan si Virginia Robert gitu. Dan sempat ramai juga di Twitter dengan hashtag apa ya, MeToo atau apa gue lupa hashtagnya, yang seolah-olah kayak lu pernah ngalamin pelecehan seksual gak sih gitu. Terus di komen banyak, akhirnya mencuat. Akhirnya kasus ini kembali diangkat gitu loh. Akhirnya si Jeffrey berhasil ditangkap pada Juli 2019 dan bunuh diri pada 10 Agustus 2019. Sebelum kita masuk ke segmen konspirasinya, kenapa dia bisa meninggal gitu, kita akan bahas korban-korbannya dulu nih. Nah, korban ini gue catat, yang ada di film tuh kurang lebih ada 9 korban. Walaupun itu lebih ya pasti ya. Sangat lebih. Ada mungkin ratusan kalau menurut gue. Banyak soalnya. Yes, banyak banget gitu loh. Korban pertama itu gue gak sebutin nama ya, karena gue lupa juga sih sebenarnya. Korban satu itu terjadi pada tahun 90-an nih, gue lupa. Pelukis 96 ya, pelukis itu yang dilecehkan. Dia disuruh ya sama kayak motifnya kurang lebih sama, mijat kaki. Habis itu akhirnya di pelecehan. Akhirnya tapi dia nanya, lu punya adik gak kalau gak salah. Ternyata punya. Dan si adiknya akhirnya kena kasus juga, dilecehkan juga gitu loh, dengan motif yang sama. Dan korban ketiga itu sama kurang lebih, tapi ini mungkin motifnya adalah bedanya abis dia mijetin, si Jeffrey-nya ngajak ngomong dia dan disuruh buka semua pakaiannya. Awalnya nggak mau ya, tapi si siapa, Ghislaine ya Pak? Ghislaine juga ada beberapa korban yang si Ghislaine-nya menunjukkan kayak ya nih gue juga buka nih gitu loh. Jadi si korbannya juga buka. Banyak kan korbannya pada takut sih karena udah masuk kayak ke rumah gede gitu kali ya, nggak ada siapa-siapa gitu. Itu Terus masih kecil lagi kan. Kalau di pulau kayak gitu. Tapi kebanyakan tuh ya emang diincar yang udah lagi hancur aja Iya sih. mentalnya. Sama Kayak yang lagi desperate gitu loh, butuh duit. Terus dijanjiin. Kalau yang artis kan dijanjiin nanti art lu gue kenalin ke channel-channel orang-orang yang ini. Si pelukis itu ya yang pertama. Lu dibikinin apa exhibition buat art lu gitu-gitu. Terus banyak juga yang lu nanti gue sekolahin, ntar dikuliahin gitu-gitu kan gila juga ya. Ada korban selanjutnya itu dia itu diajak temennya gitu loh, dan pas nyampe dia sempat kabur tuh, dia nggak mau pokoknya, tapi si Jeffrey nyamperin, ya udah lu punya kenalan gak, nanti gue kasih nih gitu loh. Dia emang desperate tuh, bener kata Faris, dia desperate dan dia akhirnya ngebawa 24 cewek dalam waktu setahun mulai kurang lebih. Dan penyesalan si ceweknya adalah sampai sekarang selain dia dilecehkan adalah membawa 24 orang itu gitu. Lanjut lagi di korban selanjutnya itu ada nih dia Virginia Robert gitu loh. Dia adalah terapis. Emang cita-citanya itu menjadi terapis pijat ya. Dan itu dimanfaatkan oleh Jeffrey yang akhirnya dilecehkan, dan Virginia itu sempat maksudnya sempat kayak ya udahlah gitu ya enggak sih? Ya udahlah. Lumayan lama so gue dia 2 tahun ya kalau nggak salah. Virginia. Apa nggak Virginia nyampe tuh ya? yang kemana, Afrika ya? Iya. Lupa gua. Cuma dia emang lama sih. Kebanyakan tuh korbannya emang bertahun-tahun sih sama Virginia dia. yang apa sih? Yang disuruh mengandung anaknya si Jeffrey. Yang ke Thailand ya? Yes, yang ke Thailand. Indonesia. Yang kabur. Oh, itu ke Garut. Virginia. Itu Virginia. Jadinya masih apa ya? Dia kabur, akhirnya bukan kabur sih, dia di Thailand ya, tadinya disuruh ngapain gitu, malah nikah sama orang Tapi lain. dia pinter sih anjir ya. Yang pas dia disuruh
ngandungin anaknya, dia udah tahu tuh Hmm. ini emang nggak bener nih. Terus Iya. dia langsung mikir dia kabur ke Thailand dulu kan, kalau udah di Thailand dia nggak bisa dikejar tuh. Hmm. Gila pinter sih. Kenapa sih emang kalau di Thailand gak bisa dikejar? Kayak susah nyarinya. Oh. Intelnya kan Juga, cuma iya. di Amerika doang Ini anjir. juga kayak banyak dah dia, maksudnya satu mati. Iya malas Yang juga lain. nyarinya kan. Iya Iya sih, kan? iya sih, benar. Pintar sih Virgil Robert. Dia salah satu orang yang mencuat lah ya saat persidangan juga. Dia yang bikin menang kan gara-gara Iya. dia. Iya ya. Gara-gara dia yang balik lagi gitu. Kalau Balik enggak ke Amerika lagi. bakal nggak dibuka nggak sih kasus? Iyalah. Gara-gara dia kan itu yang si Dia pertama tweet kali Me Too itu kan. iya kan ada hashtag #MeToo tuh di Hmm. Twitter, terus dia manfaatin itu buat Hmm. nyeritain dia si Jeffrey Epstein, terus akhirnya banyak lagi dia yang keluar. Yang dulu-dulu. Terus korban selanjutnya itu ini parah sih, ini cukup parah. Dia merasa bersalah banget. Dia karena dia ngebawa 40 sampai 60 cewek dalam Oh, waktu iya, 2 sampai iya. 3 tahun. Terus korban ke-8 itu dilecehkan Jeffrey nih di pulaunya dia. Itu bisa sehari 3 kali katanya, dan katanya ya dilecehkannya itu nggak manusiawi banget. Katanya sangat-sangat nggak manusiawi. Dan dia juga mencoba kabur di pulau itu, tapi katanya dengan cepat si Jeffrey bisa tahu karena semua sudut di pulau itu ada CCTV-nya dan Jeffrey bisa lihat gitu. Dan selanjutnya yang terakhir itu terapis juga, ini yang umur 21 tahun yang ke Afrika, yang dia dilecehkan tapi dia kabur, nutup pintu, terus besoknya diajak ke Afrika, tapi dianya kayak mungkin Jeffrey-nya udah tobat nih, nggak apa-apa mau gitu akhirnya, tapi tetap melakukan hal yang sama gitu. Itu sih tadi korban-korbannya ya. Dan menurut lu gimana nih? Kita diskusi dulu nih. Sejauh ini. Hah. Ya itu sih tadi. Sebenarnya setelah kayak gue nonton emang bener-bener powerful banget nih orang. Ada yang sampai dia itu kan gue lupa pas kapan, tapi dia tuh diselidikin ya sama detektif ya. Terus malah dia nyewa detektif lain buat selidikin detektif ini kalau punya celah apa kagak. Oh. Jadi, kan saking banyak duitnya kan jadi gitu ya. Set. Kebalik kayak gue, bukannya ini ya si Jeffrey-nya nge-hire detektif buat nge-stalking rumahnya salah satu cewek yang kabur ya bukan sih? Tapi detektifnya juga kalau nggak salah polisinya Daris yang diikutin, kan dia diselidikin tuh. Terus dia nyewa detektif buat selidikin polisinya. Jadi misalkan polisinya punya salah, terus nanti ntar diancem gitu. Bukan ceweknya yang pas kan ceweknya Ada juga iya. polisinya. Ceweknya kan di rumah tuh. Heeh. Dia udahan nih sama si Jeffrey, cuma si Jeffrey ngirim private investigator buat nyala-nyalain kameranya Iya. ke jendelanya kan. Oh iya. Terus ceweknya nelpon ininya, private detektifnya ya. dia juga. Akhirnya Iya. dikirim lagi ininya, private detektif yang baru, main sorot-sorotan anjing. Apa ya? Dia bocah ya. Itu main kamera kocak banget sih itu. Terus akhirnya sama private detektifnya disuruh pergi aja deh ke kantor polisi kan. Ya, Jangan dibawa jauh ikutin ya. dia gila Iya, gitu ya. Banyak sih sebenarnya emang kekuasaan dia gitu. Awalnya juga dia kan mau diliput di koran gitu kan ya. Gara-gara Yang itu yang awalnya kan kayak ada jurnalis mau Fa- ngeliput. Vanity Fair bukan sih? Iya. Iya ya, apa pokoknya ada kayak media berita gitu dah. Media koran, dia pengen ngeliput gitu kan tentang Jeffrey tentang si bisnis. Jeffrey bisnis. Tapi Malah nemu kasus ini nah, kan. Iya, akhirnya mau diangkat tuh sama dia. Oh. Dibeli ya? Iya dah kalau nggak salah dah. Lupa dulu katanya. Pokoknya saking ini akhirnya nggak berani dah Iya, editornya tuh. Katanya udah nggak usah. katanya. Jadinya jadi yang baik. Jadi yang baik tuh aneh kan? Iya Iya. itu karena dia nyelidikin bisnis, tiba-tiba malah nemu kasus ini, dan karena dia dibeli atau apa, gue lupa deh, surat kabarnya atau apa, gue lupa deh. Saking berkuasanya tuh. ini gak sih maksudnya menjual anaknya juga emang? Gue bingung lah. Kalau menurut gue Enggak kan ya? Tapi- Tapi anak. Enggak, maksudnya anak-anak Anak. kecilnya itu tapi kalau rekrutannya. menurut gue ada Deris buat kesepakatan gitu dah. Kayak Bukan, ke iya. Prince Sama Andrew artis gitu iya kan. kan. Jadi misalkan kalau dia mau bisnis nih sama si misalkan yang Pangeran Andrew-nya ya. Jadi tuh ditawarin anak gitu bocah biar mulus dah bisnisnya. Tapi maksudnya kalau dia bisa nggak perlu ngasih duit nggak $200 nih Heeh. ke anak kecil itu Oh, bisa, yang itu. kenapa Prince Andrew nggak ngasih $200 aja ke orang lain? Kenapa Biar- harus lewat Jeffrey gitu? Biar tangannya berarti mucikari nih si Jeffrey. Iya. Iya, Maksudnya dia cuma kayak maksud punya. gua ada nggak sih dia transaksi misalnya ke orang yang kaya gitu, misalnya Kevin Spacey, lu mau nggak anak beli di gua gitu itu? Apa emang cuma buat dia doang? Kayak buat dia doang kali Kayaknya ya. sih buat dia doang ya, Mhm. anak-anaknya.
cuma kayak dikasih aja kalau misalnya nih sama temen lah gitu ya. Iya, Parah buat banget sih Kasih emang. gratis. Dan langsung kita masuk ke segmen konspirasi. Nah, segmen konspirasi ini akan membahas tentang kematian Jeffrey ya. Jeffrey Epstein. Jangan. Enggak. Lanjut. Oke, Jeffrey Epstein, dan tadi kita udah denger ya kasus-kasusnya. Kasus-kasus yang kita ngebahas background, kita ngebahas korban-korbannya, kita ngebahas tentang banyak lah ya, semuanya kurang lebih gitu. Dan langsung kita masuk ke segmen konspirasinya. Jadi dia itu meninggal pada 10 Agustus dengan bunuh diri. Dugaannya sih meninggalnya bunuh diri gitu loh. Setelah dihakimi. Iya, setelah dihakimi ya. Setelah divonis 45 tahun penjara kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Udah fix banget nih orang nih, penjara sampai mati. Masih Iyalah. mau ini kalau nggak salah ya, pas pengadilan masih mau nyogok ya. Emang iya? 500 Gua lupa. juta dolar kan yang dia bang. Lupa. Jaminan 500 juta dolar. Taunya di rumahnya kan digerebek kan. Ada paspor palsu. Enggak, segala bukan macem. paspor palsu. Pasportnya udah mati. Iya nggak sih? Lupa gue. Lupa gue Yang paspor tahu mati gue ya? gitu, paspor palsu ya. Jadi disangkanya dia mau habis jaminan Kabur ya? mau kabur. Oh iya, mungkin paspor palsu berarti kalau kayak gitu. Oke. Jadi dia tuh meninggal bunuh diri gitu loh. Dan dugaannya adalah sebenarnya dia nggak bunuh diri gitu, tapi dia tuh dibunuh karena udah divonis 45 tahun penjara dan kasusnya itu berlanjut ya. Jadi mau nggak mau dia akan ngebuka mulut gitu loh. Dan ini yang mengganjal adalah 2 hari sebelum kematiannya itu dia udah tanda tangan ahli waris kalau nggak salah deh. Dia tuh buat siapa sih? Gue lupa ahli warisnya buat siapa. Tapi dia Sensor ya namanya ya? Apa Entah. enggak? nggak tahu gue. Nggak tahu dah. Apa buat ininya keluarganya? Tapi dia punya kakak sih, gue baru Iya, tahu. yang itu. Tapi Tapi di sendiri pun nggak percaya anjir. Iya ya, malah dia yang sewa ahli forensik. Iya. Harta-hartanya ditaruh di pulau semua kan katanya. Heeh. Berapa ratus juta dolar tuh kalau nggak salah. Banyak. Jadi One Piece aja. Nah kayak gitu. Jadi yang pertama tadi dia udah menandatangani ya. Berarti kayak dia udah tahu nih kayaknya kurang lebih dia akan terkena kasus atau dia meninggal gitu. Dan dia meninggal pun karena ada satu dokumen yang dibuka beberapa hari sebelum itu, dokumen penting gitu loh. Nah gue nggak tahu nih dokumennya itu isinya apa. Yang setelah itu nggak lama dia meninggal. Apakah nama-nama yang ada di dalamnya atau apa, kita nggak tahu kan. Dan selain itu adalah kalau seandainya dia bunuh diri dengan gantung diri kan gitu. Kakaknya nggak percaya nih kalau seandainya dia meninggal gantung diri. Disewa ahli forensik akhirnya menemukan patahnya tulang di leher ya. Ya, pokoknya Gimana sih? leher kan ada bagiannya ada banyak ini kan. Oh iya. Salah satunya tuh ada yang patah, bener-bener patah, Bener. kepisah gitu. Iya. Dan Hancur. nggak mungkin dengan lu bunuh diri gantung diri itu bisa sampai patah karena tulang itu keras. Katanya ada tekanan. Terus Gitu. juga kalau nggak salah ranjangnya tuh diperiksa nggak ada tanda-tanda dia loncat dari ranjang atas. Iya. Kalau sampai patah gitu kan mungkin lo harus loncat dari kayak atas lemari itu. Baru kan ada whiplashnya krek gitu kan. Kalau misalnya bunuh dirinya pelan-pelan kan pasti nggak ada ini ya, patah tulang cuma Kalau kehabisan napas aja. Iya, pelan-pelan mah ini. Lagian juga seandainya lo meninggalnya kehabisan nafas gitu, sulit gitu loh, karena insting manusia lu Bertahan pasti hidup. lu pasti akan narik ininya. Tapi kalau lompat Kalau udah itu- sakit banget ya. iya Kalau masih bisa kayak masih ada peluang untuk hidup, dia bakal pasti ngelepasin lagi sih. bener. pasti gitu loh. Makanya lu tuh nggak bisa, ini fakta sebenarnya sedikit fakta sih ya, lu nggak bisa bunuh diri dengan menahan nafas lu sendiri gitu loh. Atau lu misalnya lu bisa berenang tapi lu nyelam gitu loh, lu pasti akan insting lu naik gitu loh. Dan balik lagi ke kasusnya Jeffrey, itu nggak mungkin. Mungkinnya adalah ada patahnya tulang gitu loh, dan itu katanya ada tekanan gitu loh. Jadi ada yang ngebunuh. Mungkin Feden bisa jelasin nih, ada yang menjanggal dari waktu dia sebelum meninggal. Oh, jadi pokoknya tuh dia bilang di penjara itu tuh pokoknya penjara kelas kakap ya, mafia kan. Jadi tuh benar-benar dijaga dengan ketat tuh. Pokoknya setiap satu sel ya. Apa pokoknya dijaga sampai 2 sampai 3 orang gitu. Terus juga pengawasannya tuh dengan CCTV. Jadi pasti kelihatan lah, pasti ketahuan kalau orang mau ngapa-ngapain. Dan pada saat si Jeffrey mati,
anehnya tuh CCTV-nya tuh pada mati semua, pada nggak nyala. Terus juga penjaganya yang biasa dijaga 3 orang itu kalau nggak salah lagi katanya sih lagi tukeran, tapi tukerannya tuh lama banget, tukeran shiftnya gitu. Tapi ada juga yang bilang dia lagi tidur. Siapa? Penjaganya, Oh, ya kan? ajaib. Gila, itu mencurigakan. Kalau udah CCTV mati di saat Iya sih. yang bersamaan itu udah nggak mungkin kebetulan sih. Bisa Itu dia. cuma susah sih anjir. Pasti ada yang matiin itu mah. Tapi dikasih tahu nggak sih matinya tuh di satu gedung apa di lantai si Jeffrey doang? Maksudnya CCTV ya. CCTV nggak tahu deh. Ya pokoknya Nggak mengarah ke dikasih tahu kan ya, Jeffrey kalau nggak dah. salah ya? Iya. Iya sih, masa mengarah ke Jeffrey doang yang mati ya? Hmm. Nggak yang lain. Tapi meskipun yang semuanya mati juga aneh juga anjing. Bisa pas banget misalnya. Tahu-tahu ada yang mati ya? Misalkan dia dibunuh tuh berapa lama sih? 10 menit ya, 20 Anjir, kalau menit ya. profesional mah kayaknya krek langsung mati dari. Iya, cuma kan CCTV maksudnya aneh sih. Tapi iya butuh waktu juga kan dia ngikat spray kayak ngasih barang bukti dan lain. pas setelahnya Iyalah, ya? gitu loh. Iya, maksudnya kalau selama itu masa CCTV mati nih, betul nggak ada yang kayak gitu ya penjaganya. Berarti mungkin penjaganya bersekongkol. Iyalah, Iyalah Fat, nggak mungkin. pasti Fat, orang kalau- dalam ya gue kalau kayak gitu mah. Oh iya sih. Apalagi misalnya yang nyuruh tuh misalnya pemerintah. Bisa Iya, apa kan? Anda? Tapi memang setahu gua ada adegan di situ dikasih tahu dah. Jadi tuh ada satu ruangan isinya tuh banyak banget CCTV, ruangan kamar mandi sampai kamar, toilet juga ada CCTV-nya dipasang. Jadi kemungkinan dia dibunuh memang lebih besar sih. Iya. Karena jadi ada mungkin rekaman kayak gitu kan. Benar banget. Oke, tapi dari kita udah bahas konspirasinya, kita udah bahas backgroundnya dan lain-lain. Tanggapan lu deh untuk kasus ini. Dia meninggal beneran. Maksudnya meninggal beneran dalam arti. Dia kemungkinan sih kalau menurut gue dibunuh ya. Karena Tapi ya gitu mati sih, kan? mati, ya. Tapi gue sebenarnya gak puas sih sama kayak para Iyalah, korbannya sih. anjir lu. Anjir. Iya, iya. Tahu-tahu- Bisa kabur aja udah mati Iya. anjing ya. Dia Gue jadi nonton juga gak puas. ngerasa menang gak menang sih ya. Iya nggak sih. Maksudnya Sedih. korbannya Kasian. jadinya Hmm. kasihan gitu. Kayak belum Puas melihat Hmm. si Jeffrey di penjara seumur hidup. Pas dia meninggal pun jujur gue nggak sedih juga karena perbuatannya dia. Tapi di sisi lain kayak aduh kenapa dia harus meninggal di saat dia belum merasakan jeruji misalnya gitu loh. Kecewa juga sih. Heeh. anjing. Iyalah, jepit dulu kayak. dia kan bisa nge-reveal nama-nama juga anjing. Iya, Orang-orang iya. kayak gitu. Heeh. Iya, biar bisa ditangkap. Ah, iya dah. Sangat disayangkan. Gitu sih. Gimana? Pendapat lu ada fakta lain atau apapun? Atau gue tutup kasus ini? Sedih sih. Nonton filmnya dah. Ya, Iya. Keren sih dokumenternya bisa. Menurutku kalau dokumenter bisa bikin lu care ke seseorang atau inti ceritanya itu keren sih. Kan dulu gue juga pernah nonton dokumenter gitu kan tentang presenter yang di Amerika yang gue nggak pernah nonton sama sekali, gue nggak kenal orang itu gitu, tapi gue bisa nangis gara-gara nonton dokumenter itu anjir, gara-gara pandangan orang sekitarnya ke dia. Dan ini juga mirip kayak gitu sih dokumenternya, mereka kayak nge-explore korban-korbannya, sudut pandang korbannya Iya. gitu, sampai akhirnya bisa apa ya, menemukan kebahagiaan lagi dengan bertemu ke sesama korban gitu, saling komunikasi gitu, Iya, punya saling jadi ada menguatkan ya. iya jadi kayak nemu teman gitu, jadi nggak Komunitas anjir. ngerasa sendiri anjir. Komunitas aja sakit banyak ya. Tapi memang kasihan sih kalau nggak salah ada yang dia ngerasa kayak bunga dah, inget kan? Dia ngerasa kayak istimewa gitu, Iya, iya, terus iya. gara-gara Oh, iya. dilecehin Diinjek gitu ya. jadi sampai Iyalah. pakai narkoba, ngedrugs segala macam. Ya Parah kan, itu dia, makanya narkobanya iya. udah jenis Lu berat. bilang kan waktu masih kecil cakep kok, tuanya jelek ya, itu karena iya kali ya. stres ya gue, karena udah Sih. rusak anjir mentalnya. Dan nggak mudah juga sebenarnya dilakukan pelecehannya masih kecil, walaupun apa sih kayak mungkin orang kayak udahlah lupain aja gitu, nggak semudah itu gitu loh, traumatik takutnya gitu loh, dan dia merasa terancam juga, mungkin ketemu orang yang mirip Jeffrey kayak takut gitu loh. Ya maksudnya juga kalau misalnya lu dilecehin sama orang biasa gitu, itu juga meninggalkan bekas yang parah kan, apalagi lu dilecehin sama orang yang kuat banget gitu, Iya. punya power, duitnya di mana-mana. Muncul lagi di TV ya. Iya. Lagi nonton, toto dia muncul kan keingetan. Makanya. Lu pengen misalnya lu
dilecehin sama seseorang gitu, lu tuntut, lu masih mungkin bisa menang gitu loh. Ini Jeffrey Epstein gitu, Terus juga ini tuntut kali ya lu bisa, lu yang digituin apa kan di stres. beritanya bagus-bagus gitu ya, padahal Iya, di belakangnya jadi iya, orang iya malah curigain si korbannya kan akhirnya. Iya, malah korbannya bisa maksudnya gue bertaruh nyawa dia ngelaporin si Jeffrey Epstein gitu loh. iya ya, ada yang Dengan- sampai diikutin kalau nggak salah, ada sampai yang pindah-pindah gitu. Orang Ke ditelepon rumahnya. sama apa siapa si Ghislaine kan? Ghislaine-nya, Iya, iya. anjir lu nggak bisa kabur Anjing. gini-gini. Wah gila sih itu, hidupnya full of terror, gila gitu sih. Bener, gue setuju sama pendapat Faris tadi ya tentang korban-korbannya juga, gimana dia survive dan gimana caranya dia bahagia lagi gitu loh. Segitu aja sih paling podcast dari Opini Tengah Malam episode ini ya. Jeffrey Epstein ada di Netflix, kalian bisa nonton 4 episode, durasinya sejam. Menarik banget, wajib banget gitu loh. Dan untuk yang nonton pastikan gitu loh umur kalian gitu, karena mengandung apa sih kata-kata, Konten dewasa. yes, konten dewasa, pelecehan dan lain-lain gitu loh. Semoga nggak ada lagi lah ya orang-orang kayak Jeffrey ini gitu. Ya dulu kalau udah kaya yang bener aja lah. Tapi gue habis nonton itu jadi mikir sih, ini baru satu anjing. Iya. Apalagi maksudnya yang masih terlindungi pasti banyak banget orang-orang kayak dia nih, kayak Pasti. orang-orang kuat yang kayak gini. Mhm. Tapi ya semoga filmnya itu sih jadi apa ya, membuat orang-orang yang merasakan hal yang sama jadi berani ngomong Yes, gitu. harus gitu loh, bener Sama banget. ini kali ya, apa yang kayak apa, orang-orang kan nganggep cewek bukan objek ya gitu. Oh iya. Ya mungkin masih relate lah sebenarnya kurang lebih ya. Gitu loh, karena membahasnya juga gender kan. Gitu. Segitu aja ya podcast dari Opini Tengah Malam. Semoga diambil hikmahnya. Kalau kita cengengesan, kita ketawa-tawa tuh bukan berarti kita ngeledekin gitu. Iya, kadang ada aja yang kemarin Frizzle case aja, nih kasus tuh serius banget, kenapa lu malah cengengesan gitu ya. Kan kita bahas karena emang kita care sama kasusnya, sama isunya kita care gitu. Ketawa bukan berarti kita menghina gitu loh. Biar kalian dengerinnya tuh biar nggak boring lah gitu. Oke, tetap dengerin podcast Opini Tengah Malam ya. Sampai ketemu di episode berikutnya.